Om Deddy, kemarin tuh kita udah launching bareng-bareng, Yeah. udah ngobrol seru-seru sama para influencer. But now katanya nih ada yang lebih excited lagi dari teman-teman media. Mau tahu apa sih yang paling menarik dari Intel Evo dan Intel Core Gen? Sekarang kita mau hari ini kita mau demoin masih Core Gen juga, tapi kali ini variasi dengan yang Evo. Wow. Evo yang generasi yang paling baru. The latest ya, di Dari Core. generasi kita akan demoin beberapa yang unik-unik dari yang baru ini dan langsung kita demoin live. Live Iya, itu here. sebabnya deg-degan. Oke, kita berdoa semuanya lancar dan pastinya akan asik banget untuk lihat live demonya. Dan kalau kemarin kita cuma baru tahu tentang Core Gen, hari ini Intel Evo kita perkenalkan langsung. Alright, are you ready? Ya, siap. Silakan bergabung dengan teman-teman tim penjaga review dan langsung aja memberikan tepuk tangan sekali lagi untuk Om Deddy Irwan. Selamat siang teman-teman semuanya. Udah lama nggak ketemu, saya 2,5 tahun nggak naik ke panggung ini, jadi deg-degan. Sorry ya kalau misalnya ada salah-salah sedikit-sedikit gitu. Di bawah sini ada teman-teman dari Jagat Review, semua udah siap dengan laptop-laptop yang mau didemoin. Jadi mungkin saya akan siap di sini, soalnya ini akan tampil di sebelah sini nanti ya. Untuk demo pertama kita akan kita ulang sedikit tentang yang H-series, Core Gen, H-series. Udah bisa tampil? Di sini kita mau kasih lihat demo performance-nya sekilas. Nah, mungkin ada yang udah tahu, ini adalah software atau aplikasi Signbench R15 yang paling klasik. Banyak yang mempertanyakan ini dengan Intel seperti apa. Oke, kita coba run. Ini adalah simulasi untuk 3D rendering. Sini. Kita mulai aja. Nah, udah jalan. Iya, ini yang terjadi kalau kita punya 14 core dengan 20 thread ya. Jadinya begini. Semua kerjaan animasi 3D dikerjakan dengan cepat sekali dan ini skornya berapa? 2000. Dari berapa itu? 2800-an poin di sini dapatnya, sekitar 2800-an poin. Buat point of ya, 2896 poin di sini. Ini kita pakai H-series. Core i7 12700H di sini. Hanya sekedar untuk mengingatkan doang bahwa kita udah mau mendekati angka 3000. Harusnya HX sampai 3000 ya. Kalau udah nyampe 3000 berarti ini udah sampai ke level desktop. Di 2000-an pun ini udah level desktop. 2019 ini desktop segini. Kalau sekarang sih udah masuk di laptop aja. Kita pakai ini Legion ya yang kita pakai. Lenovo Legion di sini. Terus tadi ada pembahasan sedikit soal Intel Thread Director. Terus ada P-Core, ada E-Core, ada yang udah pusing dengar itu semua. Kita coba sederhanakan yang namanya pengertian tentang E-Core dan P-Core. Pasti udah pada sering lihat ini ya. Ini kan jumlah threadnya, terus bekerjanya seberapa jauh dia bekerja. Nah, ini kan kelihatan ya bahwa semuanya cenderung idle kecuali satu biji itu nggak tahu dari apa. Mungkin lagi download update ya, kita nggak tahu. Saya nggak tahu lagi ngapain itu. Sekarang kita coba jalanin apa nih? Kita coba jalanin Signbench tapi pakai e-core-nya. Signbench pakai e-core, coba kita lihat. Jadi kita pakai Signbench. Yang tadi lagi kita jalanin. Dan kita coba ini pakai e-core berarti ya? Iya. Kita mau coba lihat pakai e-core. Di awal dijalankan pasti akan nyala semuanya. Terus nanti udah jalan? Udah jalan. Oke. Kita bisa lihat di awal kita nggak tahu mana e-core, mana p-core, mana performance core nggak ketahuan, efisiensi core nggak ketahuan. Nah, setelah kita taruh ke belakang Signbench-nya, sekarang kita bisa lihat mana yang e-core. Oke. Yang ini sudah berhenti, tapi lihat yang masih jalan. Ada yang masih jalan di sini. Ini semua e-core yang masih jalan. Jadi pada saat Thread Director ini mendeteksi bahwa aplikasinya ditaruh ke belakang atau diminimize, aplikasi tidak diberhentikan, tapi dilempar ke e-core. Jadi e-core-nya bekerja di sini, sementara p-core-nya istirahat buat kerjaan yang lain lagi. Kita ada contoh lain mungkin, salah satu contoh yang mungkin paling asli buat yang suka bikin video pakai ini,
pakai handphone, kayak 2G mungkin sering begitu dia pakai handphone. Salah satu masalah yang paling besar apa? Apa? Frame rate ya, naik turun. Terus teman kita adalah handbrake. Ketahuan jadi bongkarin ya. Teman kita adalah handbrake. Satu aplikasi yang biasanya kita pakai untuk meratakan hasil perekaman video dari handphone yang namanya naik turun frame rate-nya, naik turun berantakan. Kalau itu kita ratakan, yang jadi masalah adalah laptop kita nggak bisa dipakai. Apalagi kalau videonya panjang. Kalau itu vlogging ya setengah mati udah. Nah, tapi kita butuh ratakan. Kalau nggak diratakan, pada saat dia dimasukin ke dalam Premiere, kita punya masalah. Masalah kita besar sekali. Berantakan nanti ininya, suara, mulut sama gambar itu akan terpisah. Jadi harus masukin ke software dulu handbrake. Kita pakai handbrake? Ya, kita pakai handbrake. Oke. Nah, ini satu contoh handbrake. Ini handbrake, ini aplikasi gratis ini. Jadi katakan kita mau ngeratain si handbrake supaya frame rate-nya nggak naik turun. Biasanya kan bagus ya 30, tiba-tiba 1, tiba-tiba 2. Nah sekarang kita rapiin. Udah jalan? Sebentar. Oke. Kita set dulu. Kalau kita start input dan dimundurin dulu belakang, mulai jalan handbrake-nya. Kita lihat bahwa saat handbrake di depan, semua core akan dipakai. Kalau emang nggak ada kerjaan lain silahkan. P-core, E-core semua dipakai. Tapi ya namanya juga zaman sekarang ya, banyak yang mau dikerjain. Jadi handbrake-nya bisa kita minimize. Kita taruh, tunggu sebentar nanti kita akan lihat ada perubahan harusnya ya. Doakan saya semoga benar-benar berubah. Berubah ya, benar ya. Yang di bagian atas sudah mulai berhenti nggak kerja. Jadi P-core-nya sudah dibebas tugaskan. P-core udah bebas tugas, sekarang buat apa? Kita bisa render video. Kita bisa render video lagi. Bisa, ya kan? Nah, kalau pakai Premiere dijalankan lagi, mau ekspor bisa. Langsung terlihat ada pekerjaan lagi di atas. Ini lagi ekspor. Coba lihat dulu. Ya. Ekspor. Jadi sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang E-core-nya tadi di bawah kerja, P-core-nya kita siksa. Kita siksa ekstrak. Ya gini, ini yang ditawarkan di prosesor Intel yang generasi ke-12 yang baru. Ini baru seri H. Ini bukan seri HX yang tadi diceritakan. HX akan punya lebih banyak lagi P-core, sampai 8 P-core. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kira-kira performance-nya seberapa sih si E-core-nya ini? Ada grafiknya mungkin? Ini diselesaikan saja nanti. Kita berhentiin aja dulu ini. Terima kasih lihat dong bahwa jalan seperti itu. Nah ini kita coba aja dulu ya. Pada dasarnya namanya multitasking itu udah bukan multitasking dengan browser, dengan video YouTube, bukan. Tapi sudah multitaskingnya udah benar-benar dua aplikasi berat. Nah ini kita bisa lihat yang di atas core-nya lebih tinggi ya, 1565. Yang di bawah ini Intel 10 Gen generasi ke-10 Core i7. Core i7 6 core 12 thread dapat skor sekitar 1353. Sementara kalau kita hanya pakai E-core-nya aja dari Core i7 12700H, belum HX, belum i9, belum. Itu udah lebih kencang. Ini yang kita dapetin langsung, ini bukan skor dari Intel, dari kita yang dapetin. Ya, ini soalnya semua pakai Sidebench. Jadi yang kita bisa sembunyikan di belakang tadi untuk mengerjakan pekerjaan di background yang berat itu ternyata sekencang ini. Oke, kita mau lanjut apa nih sekarang? Satu hal yang menarik, banyak orang yang bilang pasti boleh ada kamera bisa kasih lihat mungkin. Sebentar saya mau lihat ini itu dulu yang tablet saya.
boleh tablet. Ini pasti udah pada tahu lah. Sini aja deh, buat sini aja. Ya, dan prosesor yang sama itu bahkan bisa dimasukkan ke dalam form factor yang tablet gini. Udah pernah nyoba kan pasti ya? Berapa udah pernah tes ini juga. Itu adalah prosesor yang sama yang masuk di sini, dan itu semua tadi bisa berlaku di dalam tablet ini. Ini adalah ROG Flow X13 tablet touchscreen kecil, pakai Core i7 12300H, bahkan ada yang i9 juga di sini. Tapi ini yang i7-nya. Jadi form factor, bahkan H-nya aja bisa masuk ke sini. Pertanyaannya yang P-nya bisa ngapain kan? Ya itu emang agak sedikit nekat sih H-nya masuk ke dalam situ, tapi tetap performanya tetap tinggi. Kita udah pernah keluar reviewnya juga. Oke, next on, bisa tolong bantu dikasih lihat bentuknya dulu mungkin. Ya, boleh pindah ke kamera yang di sini sebentar. Ya, jadi ini adalah laptop baru, ini MSI Stealth ya. Ini MSI Stealth yang baru. Ini sebuah laptop gaming yang menariknya adalah dia bukan pakai prosesor H series, tapi dia pakai prosesor P series. P series yang tadi barusan dikasih tahu, yang P series yang baru. Sedemikian kencangnya P series itu bisa dimasukkan ke dalam laptop setipis ini. Ini nanti kalau dia mau coba angkat, ini ringan. Itu juga kan yang pertama kali enggak, loh kok ringan banget gitu. Biasanya kan laptop sekencang ini tuh harusnya berat, ini enggak, ini ringan. Dan ini lagi jalankan game apa? Bisa kasih lihat? Ya, boleh kasih lihat ke ininya, ke layarnya aja. Ini Cyberpunk yang lagi dijalankan di laptop yang tipis pakai Core i7 12800P. Jadi P series ini memang bisa mendapatkan performa yang tinggi walaupun namanya bukan H, gitu. Ini Cyberpunk, dan udah tahu ya Cyberpunk kan senang banget menghajar prosesor ya. Soalnya kalau prosesornya kurang aja, udah masalah langsung. Nah, ini langsung jalan pakai. Ya, bisa dilihat. Permasalahan dengan Cyberpunk biasanya adalah kalau kalian melihat ke sisi suhu prosesor. Kalau yang ada pakai prosesor yang coolingnya kurang gitu bagus, di sisi suhu prosesornya itu udah ketemu 80 gitu. Tapi kan ini P series 28 watt, performance tetap ada, jumlah core tetap banyak, semua sejalan normal, mulus. Salah satu game yang paling mengerikan sebetulnya buat ngetes. Agak nekat kemarin, tapi adalah cobain aja kita lihat. Saya takutnya cuma itu di bagian CPU-nya suhunya bisa lompat tinggi banget, tapi ternyata enggak, 70-an kurang lebih. Dan di meja ini nggak pakai cooler tambahan. Oke, tapi itu semuanya masih dalam ranah laptop biasa dalam tanda kutip ya. Sekarang coba kita pindah ke yang laptop yang spesial yang baru diumumkan. Kita ada apa sekarang? Evo. Kita di sini ada, tadi udah Evo dikasih lihat satu, ada Evo tadi ZenBook. Terus ada, bisa lihat Evo-nya. Ini ZenBook tadi. Ada yang perhatian bahwa ada satu spesifikasi yang berubah dari Evo yang menarik sekali untuk yang third edition atau Evo edisi ketiga. Yang menarik adalah tadi nggak disebutkan prosesornya di sini apa. Kalau dulu Evo itu selalu harus prosesor yang kelasnya kelasnya yang untuk thin and light, untuk yang tipis, ya kan? U series biasanya. Kita kenal Core i7 1165G7 gitu ya. Yang model bagian itu kan masuk di Evo. Ini adalah Evo. Ini pakai Core i7 12700H. Ya, Evo untuk edisi ketiga itu sudah bebas prosesornya mau pakai apa aja. Tetap Intel tapi ya, dan 12 gitu. Generasi 12 ya. Tetap Intel generasi 12, maka bisa dapat sertifikasi Evo. Selama semua syarat-syaratnya Evo terpenuhi, terserah prosesornya. Dan ini adalah versi yang Core i7. Tapi karena ini masih sampel awal, jadi kita nggak tes dulu. Kita lanjut ke Evo yang klasik mungkin kalau ini ya. Bisa kasih lihat ke bawah situ. Oh, jalan. Udah.
Yes. Ini Evo yang klasik. Ini adalah Lenovo Yoga 9i 2022. Kita udah tes sih sebetulnya, cuma belum keluar aja hasilnya. Bocorin dikit aja, spill dikit di sini. Kita tes semua prasyaratnya Evo di sini, dan ini di jalan semua. Kita juga sendiri kaget karena ini adalah layar 4K OLED dengan Core i7 1280p, RAM 16GB, ya. Dan dia tetap bisa nonton video nonstop 12 jam. 12. Evo minta cuma 9. Ya, Evo minta cuma 9, tapi dia bisa sampai 12 jam. Cukup kaget sama yang satu ini. Convertible. Hah? 9 ya? 9 di Full HD ya? Iya. Syaratnya Evo adalah 9 untuk Full HD. Kita dapat 12 jam dan ini adalah 4K. Jadi menyenangkan. Dan ini pakai 1280p. Tadi saya kira ini bakal tercapai kalau kita pakai yang lebih rendah lagi. Ternyata nggak perlu, 1280p bisa. Lalu ini ada satu lagi juga yang nanti kita akan ada beberapa demonya. Ini dari Acer. Itu boleh disebutin dulu sih namanya, boleh ya? Boleh. Ini adalah Swift 5 Aerospace dari Acer. Touchscreen, masih clamshell biasa, tapi dia touchscreen, cukup ringan. Dia ada versi Core i5, nanti kita coba Core i5 sekalian. Jadi kita ada Core i5 seri P di sini, dan ada Core i7 ini yang versi 1260p. Lagi-lagi ringan, dan nanti kita akan demokan beberapa fiturnya di sini. Itu ada 2 Evo yang akan kita pakai buat demo kali ini, dan kita mulai dari mana nih, guys? Kita mau lihat di Core i5-nya dulu dia. Iya, Core i5. Performanya seperti apa kan mungkin penasaran? Ya. Udah pasti banyak yang udah lihat performanya Core i7 1280p, 1260p. Kita bahkan udah pernah publish juga performanya 1260p. Tapi sekarang ini yang di sini adalah yang pakai Core i5 1240p. Satu hal yang menarik adalah kalau kita bicara soal laptop yang pakai Core i5 atau Core i7, biasanya harganya akan sama dengan laptop Core i5, Core i7 angkatan sebelumnya. Bisa lihat? Minta tolong switch. Oh, bisa switch ke ini, HDMI. Ini ya. Oke, kita pakai Cinebench lagi, biar sederhana aja dan cepat. Kapan terakhir kalian lihat Core i5 bisa jalan di Cinebench sekencang ini secepat ini? Ini aplikasi 3D rendering. Wah, bukan masih belum 3D animasi, tapi udah 3D rendering. Bahkan 3D rendering pakai software doang. Saya coba. Dan kita bisa dapat skor berapa itu? Oh, oke. Agak lebih tinggi dari yang diharapkan, tapi sudah nggak apa-apa. Biasanya dapat sekitar 1800, 1900, dapat 1921 di sini. Tapi tanpa konteks kayaknya nggak ngerti apa artinya 1900 ini. Kita ada grafiknya mungkin, kenapa? Ini dia. Kita biasanya dapatnya sekitar 1800-an. Tadi lagi lompat ke 1900. Jadi kita anggapnya di sekitar 1800. Ini angka yang masih masuk di akal buat didapatkan. Ini perbandingannya. Ya, memang kalau dibandingkan dengan 1200H jauh. Dibandingkan 1280p dia masih ada selisih. Tapi yang lucu di tengah-tengahnya ada Core i9 11900H. Core i9 11900H ada di tengah-tengah sini. Di bawah sini ada Core i7 10750H, berarti generasi ke-10 yang tadi. Di bawah sini. Jadi sebuah Core i7 buat laptop gaming sekitar 2-3 tahun yang lalu, yang paling kencang, itu dengan mudah dari sisi core performance-nya bisa disaingi oleh sebuah Core i5 di generasi ke-12. Kita nggak pernah hitung berapa persentasenya, tapi udah jelas begitu. Dan ini konsisten seperti itu. Dan kalau nggak salah ini 10750H-nya juga skor tertinggi yang pernah kita dapat ya. Dari sekian banyak yang paling tinggi yang pernah kita dapat. Paling tinggi, ya kan? Dan ini semua hanya di laptop yang tadi yang saya angkat, yang Acer yang tipis, kecil tadi yang kita angkat. Ini buat konteksnya aja. Jadi itu Core i5-nya saja. Dan itu terdapat di dalam sebuah laptop yang Evo. Lalu, ada Crossmark juga. Bisa lihat. Ya, ini juga ada Crossmark. Kita juga pakai Crossmark untuk lihat perbandingannya dengan yang sebelum-sebelumnya bagaimana.
Jadi bisa dilihat ini dibandingkan dengan yang sebelum Core i5 yang sebelumnya, iya 1155 G7 ya, karena Core i5 1155 G7 kurang lebih perbandingan seperti ini dengan Crossmark. Jadi benar kalau dibilang tadi bahwa Core i5, Core i7 apapun yang baru yang di Gen 12 ini peningkatannya jauh banget daripada yang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Bahkan kita bisa ngeluarin versi H-nya dari bawah gitu. Bapak Crossmark bilang dia sekitar 60% lebih kencang daripada versi H, bukan dari versi U, bukan dari versi yang lainnya. Oke, itu Core i5-nya saja. Sekarang kita mau lihat, seiring dengan teknologi yang baru, tentunya sekarang sudah makin banyak implementasi AI. Kita mau pindah, masih di sini lagi ya? Oke. Kita langsung ke, masih biar di HDMI aja, nggak apa-apa. Dari HDMI-nya. Oke. Nah, kita masih bicara soal teknologi baru, 12 Gen, AI. Yang waktu bicara soal 10 Gen, 11 Gen, kita sudah bicara soal AI. Waktu itu kita juga bicara soal software satu ini, Topaz, di mana dia bisa memperbesar gambar dari gambar resolusi kecil, diperbesar dari resolusi yang lebih tinggi, dengan memperkirakan bentuknya harusnya seperti apa. Dan semua bisa dijalankan dengan integrated graphics-nya dan prosesornya Intel hanya di laptop yang tipis dan ringan. Nah, sekarang sudah ada Topaz buat video. Jadi yang akan kita lakukan adalah ini 480p ya. Ya, ini video 480p. Video 480p. Source-nya. Coba langsung jalan aja. Langsung jalan ya. Langsung jalan aja. Nah, kalau mau tahu ini kita upscale coba ke oke. Ya, di video 480p kita upscale, kita akan naikkan dari 480p atau DVD quality kita naikin ke 4K. Sebentar. Nah, ini semua jalan di mungkin watermark-nya bisa digeser-geser dikit. Dan di zoom out dikit mungkin. Ini sambil bekerja. Ya, bisa lihat itu sebelah kiri itu file aslinya. Bisa lihat ya, ada jagged lines gitu ya, bergerigi. Di kanan udah dirapikan. Ini sambil jalan videonya, sambil diproses satu persatu pelan-pelan sampai selesai. Dan ini semua bisa dijalankan hanya dengan sebuah laptop Evo yang tipis. Ini bukan suatu hal yang butuh laptop yang luar biasa kencang. Ini bisa jalan dengan laptop Evo yang tipis, tidak ada masalah. Ya, jadi pada dasarnya dia upscale dari 480p atau DVD quality naik ke 4K quality di Topaz. Akselerasinya udah siap disediakan dari prosesornya. Dan ini pakai integrated graphics ya, yang dibebani di integrated graphics-nya. Ya, bisa kelihatan ya, ada beda ya kalau di sana ada kerusakan kayak ya kerusakan karena resolusi rendah, di sini dirapiin sedikit-sedikit, garis yang tadinya nggak lurus, apa yang berantakan diratain, daun-daun yang banyak artifaknya dirapikan. Dengan 480p kita bisa dapat kualitas 4K. Tidak akan saya buat 4K beneran, tapi paling nggak udah jadi pendekatan ke arah 4K. Di sini juga bisa lihat tulang-tulangnya kelihatan berubah. Ini sambil jalan semuanya. Oke. Next, jadi AI adalah salah satu yang wajib ada di Evo juga. Udah sejak Evo yang pertama harus ada kemampuan AI. Lalu, nah ini kemampuan AI yang berikutnya. Ini mohon maaf kalau model untuk kemampuan AI yang satu ini agak sedikit beda ya. Mungkin ada yang pernah dengar soal auto reframe. Permasalahan paling umum sekarang adalah mungkin pada saat kita bikin video kita adalah formatnya melebar atau horizontal. Atau cenderung horizontal seperti ini, ya. Terus, kata Greta, mau posting kemana? Ke TikTok, ke Instagram. Gimana cara postingnya? Kan lebar. Yang terjadi adalah, ya udah lebar dipasang jadi kecil banget gambarnya gitu kan, nggak kelihatan. Nah, bisa. Kita tahu bahwa itu bisa dibikin di crop gitu bisa. Tapi kalau kayak begini saya naik kanan, kiri, agak repot ya. Ini kan ala-ala YouTuber mengasih, ada barang apa di sini, ada orang biasa kan kayak gitu ya. Bisa kalau hotel juga bisa kayak gitu kan, sama juga. Nah, di Adobe Premiere ada fitur ini lagi bisa memanfaatkan kemampuan AI-nya dari prosesor ini. Apa namanya?
Auto reframe. Auto reframe, kita pindahin ke 9:16. Ya, mohon maaf kalau modelnya kurang begitu ini ya, kurang begitu pas ya. Tapi kayaknya lebih real aja. Perhatikan bahwa tadi saya kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah sekarang kita pakai fitur auto reframe dan otomatis dia langsung ngikutin aja. Nah saya pindah kanan, dia ikut kanan. Jadi ini memastikan bahwa objeknya, subjeknya terus ada di tengah dengan AI. Dan ini semua diproses dalam si prosesor. Oke, ada satu lagi tadi kalau nggak salah ya. Oke, permisi Mas Dio. Tadi pas lagi latihan, kita sekalian cobain. Bisa di play dulu. Nah, ini kan agak merepotkan ya kalau misalnya dia keluar ke kanan gitu kan, ke kiri gitu ya, agak merepotin ya. Tiba-tiba dari tengah, terus tiba-tiba off center gitu. Terus kita mau posting gitu. Nah coba, bisa? Kita proses auto reframe-nya. Ya, udah di tengah terus deh. Semua hanya di laptop yang tipis, yang tadi kita lihat. Ini belum ganti laptop belum, masih laptop yang sama, ini masih pakai Acer Swift 5 Aerospace nih. Ya, jadi tetap center terus, auto reframe. Ini salah satu yang sebetulnya udah lama, tapi bedanya pertama kali didemokan, dulu kalau pendemonya kita mesti tunggu dulu ya Gun ya. Lama banget. Nah, dulu bisa, awal-awal bisa, udah bisa jalan pakai AI-nya, tapi lama nunggu dulu. Nggak berani ngedemoin kayak begini. Demonya pasti 2 video, video sebelum, video sesudah. Kalau sekarang bisa dijalin langsung, karena segitu kencangnya dia yang baru nih. Tapi harusnya mungkin kalau nggak kelihatan apa enggak, di kanan bawah ada progress bar-nya. Buat video yang ini sekitar berapa sih? 30-an detik, ini 40 detik ya. 30 detik selesai dalam 40 detik aja ya? Enggak, tadi kan prosesnya. Oh iya. Yang di awal-awal begitu, setelah itu kan masih di tengah. Masih tengah, iya, udah selesai. Itu cuma sekitar 2-3 detik buat itu udah selesai. Iya, jadi ya cocok lah buat yang pusing dengan videonya tadi. Tambah 1080p ya, nyamping ya bikinnya ya, aduh salah bikin gitu kan, mau diposting ke IG nggak bisa gitu. Udah pakai auto reframe dari Premiere, beres. Oke, masih bicara soal AI, sorry ini usia masih panjang ya, masih sekitar 2 jam lagi. Waduh. Nggak. Jadi kita ada satu demo, tapi kita nggak mungkin demoin di sini karena ruangannya terlalu hening. Mungkin dari FOH bisa bantu putar yang di pinggir jalan. Tapi sebelumnya saya cerita dulu. Jadi salah satu fitur yang ada juga di Vivo itu adalah noise cancellation, suara. Masalah kita adalah kalau misalnya kita mau meeting, di zaman sekarang 2,5 tahun work from home, meeting selalu pakai Zoom, pakai apalah segala macam, sudah jadi terbiasa, sudah jadi kebiasaan. Bahkan media briefing sekarang masih sering yang pakai Zoom, benar kan? Masih banyak yang pakai Zoom. Yang jadi masalah adalah sering banget kita dengar orang-orang meeting gitu berisik yang belakangnya ya. Kok masih meeting gitu? Kenapa nggak cari tempat yang sepi sih gitu? Itu nyebelin. Datanglah peralatan-peralatan spesial, VGA yang spesial buat ngilangin. Terus ada VGA 2 harus pakai PC desktop. Terus ada software harus beli. Terus ada headphone pakai headsetnya spesial harus beli lagi. Agak ribet ya. Agak ribet. Di Evo itu udah nggak boleh lagi. Bisa coba, kita akan coba contohin nanti. Ini ada Rifki kemarin memegang Acer Swift di pinggir jalan. Video awal nanti akan adalah hasil perekaman dari sebuah handphone dan mikrofonnya dari handphone juga. Bisa tolong di play mas? Ya, kali ini saya akan menuju video AI noise cancelling yang ada di laptop Acer Swift 5 Aerospace. Dan ini menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-12. Jadi di sebelah saya dengan kayaknya kita ada di Bogor, di belakang ada jalan raya, kendaraan yang ramai, jadi barang noise cancelling-nya. Nah sekarang laptop tadi kita ambil rekamannya. Menuju fitur AI noise cancelling yang ada di laptop Acer Swift 5 Aerospace. Dan ini dia menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-12.
Jadi ini suara saya dengan kayak bisa lihat kita ada di outdoor nih, di belakang ada jalan raya, kendaraan lalu lalang lumayan ramai. Jadi gimana sistem noise cancellingnya? Jadi gimana? Noise cancellingnya? Berarti mau meeting dari mana aja bisa kan ya? Ini yang namanya mau meeting di mall nggak masalah, gitu. Mau meeting dari manapun bisa, mau zoom meeting dari manapun bisa. Dan bahkan tadi nggak pakai tambahan mikrofon apapun, nggak pakai. Itu hanya pakai si laptopnya aja. Bila kan taruh aja di sini gitu kan. Tapi tenang, pada saat perekaman video tadi ada 2 orang di kanan dan kiri menjaga, jangan sampai ada tiba-tiba ada yang menjamret, dijagain. Kemarin soalnya pas dengerin hasil percobaan di dalam lab, kita rasa nggak pantas kita tes di dalam lab pakai simulasi, enaknya langsung kita tes di jalan raya. Dan hasil yang kita dapat adalah mengejutkan. Dan beberapa laptop yang lain yang kita cek yang pakai Evo, semuanya seperti itu. Semuanya seperti itu. Ada yang bisa dimatikan, ada yang tidak bisa dimatikan fitur itu. Jadi pasti akan rapi terus. Gitu. Jadi lagi-lagi kita pakai AI. Terus kita punya apa lagi nih sekarang? Kita jadi apa lagi? Oh, bisa pindah ke kamera? Betul? Oh iya, satu lagi, betul. Itu mau diputar di mana? Dari sana aja, oke, boleh. Sorry, ada kelewat satu tadi. Bentar ya. Jadi salah satu lagi yang penting dari laptop prosesor Intel generasi yang baru adalah sudah adanya akselerasi AV1. AV1 ini akan jadi codec untuk masa depan. Kenapa? Karena konsumsi dayanya lebih rendah. YouTube udah pakai, Netflix juga pakai ya sekarang ya, udah bisa pakai kalau emang si prosesornya bisa menjalankan. Masalahnya dengan AV1 adalah AV1 ini ternyata cukup berat, karena mesti ada prosesnya dulu. Itu sebabnya di prosesor yang baru, nah proses ini sudah dipermudah dan dibuat jadi lebih ringan. Tujuannya supaya konsumsi daya juga jadi lebih rendah. Dan nanti kita bisa lihat juga bahwa dengan si AV1 ini konsumsi datanya juga lebih rendah. Bisa coba diputar mas? Oke. Kita bisa lihat ini adalah Core i7 10510U kalau menjalankan video yang pakai AV1 dari YouTube. Ini baru dari YouTube ya. Jadi kata semua core-nya jalan, semua thread-nya bekerja. Cuma nonton YouTube doang ya. Hanya nonton YouTube doang. Sementara ini yang pakai 1280p. Ini dari Acer atau dari Lenovo lupa? Itu pakai Lenovo. Ini pakai Lenovo ya? Ini pakai Lenovo Yoga. Bisa dilihat sedikit sekali bekerjanya. Ini ada sedikit. Ini tadi sebentar terus habis. Sementara kalau yang lama, versi lamanya ada terus. Ini akan berlaku sama untuk semua yang tidak punya akselerasi AV1. Jadi prosesornya yang dihajar. Kalau prosesor dihajar kayak begitu, konsumsi dayanya udah nggak jelas. Udah pasti tinggi banget. Sementara yang satu ini adem ayem ya. Tentram gitu kayak di sini, nggak ada beban. Mas boleh pindah ke video berikutnya. Dan ini adalah konsumsi daya atau performance-nya, sementara ini adalah konsumsi datanya. Ini adalah kalau kita pakai VP9, jadi kita bisa pakai VP9 nggak pakai AV1. Kita makan sekitar 602 mega, sementara untuk yang VP1 makannya sekitar 592 mega. Ini untuk sebuah video 4K ya, video 4K pendek. Itu sebuah video 4K pendek. Bisa ada perbedaannya di situ. Jadi nggak cuma konsumsi daya atau performance yang dijaga, tapi konsumsi datanya juga penting. Dan ini mungkin bukan kondisi terbaik perbedaan antara VP1 dengan VP9 dengan AV1. Dan kedepannya yang akan ditemukan adalah yang seperti ini. Semuanya akan pada pindah ke AV1. Baik itu nanti mau masuk ke video conference, semuanya akan pindah ke arah sana. Karena targetnya memang adalah supaya konsumsi dayanya, konsumsi datanya nggak terlalu besar. Nah, di laptop-laptop yang pakai Intel, yang pakai 12 Gen apalagi, itu semuanya udah support AV1. Nggak ada masalah. Oke. Cukup mas, terima kasih. Kita balik lagi ke kamera sekarang. Agak random bisa kesini. Sekarang di sini ada Gatot akan mendemokan bagaimana Jagat Review menguji sebuah
sebuah laptop kalau kita mainnya GTA 5? Yang main Gatot bener? Oke. Jadi saya cerita dulu, ada banyak pertanyaan waktu itu Jagat itu kalau muji itu kok gamenya sama terus bentuknya ya? Kita kemarin GTA 5 nya sekian FPS, kok gamenya sama terus bentuknya gitu terus. Sekarang kita akan membuktikan bahwa memang mereka sudah terlatih untuk menjalankan game itu sama terus. Emang gitu, gamenya akan jalan gitu terus. Kesannya kayak di video ini, padahal bukan. Ini diulang, saking seringnya mengulang. Jadi hasilnya begini. Nah, tapi terlepas dari itu, ini adalah sebuah Yoga 9i. Ini prosesornya yang mana ini? 1260p ya? Ini yang 60p, iya. Oke, ini Core i7 1260p tanpa additional graphics tambahan. Dia hanya pakai integrated graphics aja di sini, dan ini adalah GTA 5. Udah kenal semua ya, GTA 5 ya. 50 sampai 60 fps kurang lebih, dan resolusinya adalah Full HD, benar? Full HD high. Full HD dengan setting high. Yes. Full HD settingnya high. Kalau dilihat sebetulnya IDP-nya sama-sama 96 execution unit dengan yang sebelumnya. Apa yang membuat ini jalannya lebih mulus daripada yang sebelumnya? Yang pertama itu adalah core prosesornya jelas lebih banyak, lebih kencang. Yang kedua adalah DDR5. Dia sudah pakai DDR5 dan ini langsung berefek ke sistem grafis. Ya, efeknya adalah begini. Ini saya mau kerjain berapa lama lagi? Mau dibiarin berapa lama? Biar lihat terus gitu ya. Tapi kalau yang sering nonton di Jagat TV udah pernah lihat ada demonya GTA 5, ya begini kan jalannya kan kayak video diputar kan. Coba ini disenggol gak? Lepas ini gak? Nabrak langsung. Coba tuh, tabrakin aja ya, tabrakin. Udah. Nah, berhenti. Nah, bener kan? Bener. Bukan video. Jadi ini adalah sebuah laptop Evo. Bisa dipakai buat main game juga. Ya nggak semuanya tentang kerja kan. Kadang-kadang kalau bosan mau ngapain gitu ya. Adalah siapa tahu mau nerusin gamenya lagi. Oke. Saya sampai sudah segini banyaknya. Apalagi nih? Oh oke. Sekarang kita mau nyoba apa Gatot? Kita masih dengan 9i. Oke, 9i. Tapi ini versi yang beredar di Indonesia. Kalau tadi versi sampel, kalau ini versi yang dari Indonesia, ini yang pakai Core i7 1280p, ya. 1280p. Oke. Agak nekat. Ini laptop Evo. Ini laptop tipis. Dan yang terlihat di sini adalah Blender. Ini adalah yang kita bilang BMW 27 Scene yang bisa kita pakai buat pengujian. Saya langsung mulai aja mungkin. Berapa juta abad ini selesainya? Tuh, kelihatan. Oh kelihatan ya? Teman cepet ya? Jadi kalau mau coba sendiri buat yang review boleh cobain aja. Karena Blender kan gratis, jadi bisa coba sendiri langsung berapa cepat dia selesai. Tenang, nggak usah di timer karena di atas ada laporannya nanti. Ada laporan selesai dalam berapa detik. Berapa detik tadi selesai? 26 detik. 26 detik aja? 26 detik. Tapi ini ada yang spesial. Apa yang spesial? Kita pakai eksternal GPU. Salah satu hal yang menarik dari semua Evo adalah Evo pasti punya Thunderbolt. Dulu ada masalah, banyak yang bilang bahwa oke, Evo pakai Thunderbolt, tapi prosesornya kan nggak kenceng. 1165G7 4 core 8 thread, ada yang cuma 4 core 8 thread, clocknya cuma rendah aja. Nah sekarang 1280p, Core i7 1280p, 14 core, nggak nanggung-nanggung. 14 core ada di situ. Itu ngedetect VGA-nya ngedetect yang eksternal. Ya, kita bisa pasangkan dengan eksternal GPU via Thunderbolt. Ya, Thunderbolt itu nggak cuma buat drive doang, bisa buat eksternal GPU. Kalau kita pakai sistemnya Intel dan pakai Windows, bisa pakai eksternal GPU. Jadi kita bisa mengakselerasi pekerjaan-pekerjaan yang tadinya kayaknya nggak make sense buat sebuah laptop yang tipis selama kita punya eksternal GPU-nya. Jadi jalan-jalan bawa laptop yang tipis bisa pinjam, jangan 260.
Laptop yang sama, ini bedanya cuma dia dicolokin ke kotak yang di samping situ sebagai eksternal GPU. Jadi kalau misalnya dipakai jalan, kita jalan bawa ini ringan 1,4 kilo, nggak salah 1,4 kilo dibawa jalan sampai ke rumah mau ngerender bisa, nggak masalah. Mau modeling di sini juga bisa sebetulnya. Bisa. Rendernya yang ribet kan, rendernya berat. Mau jadi buat tablet, bisa. Jadi versatile sekali, bisa dipakai buat macam-macam. Fiturnya jadi macam-macam karena ada kemampuan buat ekspansi dengan si eGPU itu. Oke, lalu kita ada apa lagi dengan bermain dengan eGPU nih? Kita ada Premiere. Oh, Premiere, oke. Jadi Premiere itu kalau ada GPU CUDA ya, bisa Yeah. akselerasi CUDA bisa dipakai kalau kita jalan gitu. Oke. Bisa ke situ ya? Pindahin ke sini. Nah, ini ada akselerasi CUDA-nya enggak? Ya, resolusi kecilnya di jalan ya. Jadi dia bisa baca bahwa ada akselerasi ekstra di luar. Iya. Terus pekerjaan ini kerjaan apa ini? Ini apa namanya? Nge-export Ini ekspor video, video Full HD 60 fps ke format YouTube Full HD 60 fps. Full HD 60 fps HDR ya. Iya. HDR ke YouTube Full HD 60 fps. Ini 2 durasi menit 2 7 detik panjang videonya. Selesai dalam berapa? Sebentar, Belum, kita ini lagi. Oke. Selesai dalam 49 detik. 49 detik aja. Sebuah video 2 menit 7 detik 1080p 60 fps selesai dalam waktu tadi berapa? 49 detik. 49 detik, kurang dari 1 menit. Berarti kurang dari separuh durasi videonya sendiri. Patokan kita biasanya kalau render adalah ekspor video adalah apakah dia sama lamanya dengan videonya. Kalau sama panjangnya dengan videonya masih oke. Kalau lebih lama berarti dia udah pelan. Kalau dia jauh lebih cepat berarti bagus. Patokan kita seperti itu. Dan dengan adanya eksternal GPU bisa dipasang di sini, otomatis semuanya sudah terbang. Dan tentunya last but not least, sebuah permintaan. Sebentar. Ada yang berubah. Bisa nggak? Ya. Jadi eksternal GPU ini memang menarik, dimana kalau misalnya kayak si Yoga ini punya 2 Thunderbolt ya, 2 Thunderbolt 4 ya. Itu berarti dia bisa ditambahin dengan 2 eksternal GPU, bukan cuma 1. Ditambahin 2 eksternal GPU. Dan kalau kita pakai buat 3D animasi, 3D rendering, dua-duanya bisa dipakai untuk mengakselerasi apapun yang sedang kita ekspor. Oke. Sekarang Gatot akan mencoba untuk menjalankan sebuah game AAA yang harusnya nggak jalan. Di laptop game gini harusnya nggak jalan. Ini game apa? Ini God of War. Oke. Itu bukan dari gamenya. Ya ini game God of War. Pada 1280p, eksternal GPU, nggak usah nyambung, nggak usah pilih satu, udah pakai eksternal GPU aja. Oke. Resolusi berapa nih Gatot? Ini 1080p. 1080p, bukan 720p kalau diturunin. Ini 1080p. Ini frame rate-nya agak berat ya karena handle 2 layar. Oh iya, sorry. Mohon maaf kalau frame rate agak turun karena kalau bisa dilihat bahwa Gatot main melihat layar yang di situ, sementara layar ini juga tampil. Ini kalau Jadi ini pakai 2 layar sebetulnya. Dia ngerender di 2 layar. bisa 70 fps. Gimana? Kalau satu layar bisa 70 fps. Oh, kalau 1 layar kemarin kita coba sekitar 70-an frame per second. Karena ini pakai 2 layar supaya kalian bisa lihat dan Gatot juga bisa lihat. Jadi dia bekerja di kisarannya 50-60 frame per second. Buat yang tahu game ini ya sudah tahu ya seberapanya game versi PC-nya ini cukup berat memang. Oke.
Ya udah kalau gitu. Jadi kayaknya sejauh ini sampai sini dulu demonya dari kami, sharingnya kami tentang apa yang kami temukan, apa yang kami coba selama beberapa hari ini dengan si Intel Core 12 Gen, terutama yang pakai Evo nih, Evo yang third edition. Yang jelas kalau ada recapnya, performa jelas meningkat jauh. Terus yang paling penting di Evo, fiturnya nambah jauh. Ya sampai kamera 1080p kan harus ya sekarang ya di Evo. Lalu yang menarik adalah kompatibilitas terhadap aplikasinya itu luas di situ, bahkan ke game 3D animation bisa, nggak ada masalah. Dan yang paling penting lagi adalah terakhir dia bahkan masih bisa di-upgrade. Yang paling tipis pun masih bisa di-upgrade, bahkan GPU-nya masih bisa di-upgrade lagi. Ya jadi kurang lebih seperti itu demo kita kali ini. Terima kasih dan saya kembalikan lagi ke MC. Thank you so much. Wah, kita kasih tepuk tangan sekali lagi 2 kali lebih meriah. Om Deddy, thank you so much ya.